Halo Sobat Campers, berjumpa kembali bersama aku Danu Beratang. Di video kali ini, aku mau spill area dapur dari camper vanku. Oke, sebelum kita melihat lebih jelas ke area dapur, ada apa aja di dapur camper vanku, aku pengen share sedikit pengalaman ketika aku membangun camper vanku. Ketika aku membangun bagian dapur area dapur dari camper van itu, ada beberapa challenge ya, ada beberapa hambatan yang menurutku cukup menyita waktu sehingga dibutuhkan waktu yang lama untuk membangun camper vanku adalah bagian dapur. Kenapa? Ternyata kita membutuhkan sebuah pemikiran dan juga disandingkan dengan experience atau pengalaman kita selama kita road trip, barulah kita bisa menentukan desain seperti apa camper van yang desain dapur camper van yang kita inginkan. Oke, yang pertama, kenapa aku menaruh bagian dapur di bagian belakang? Jika kalian melihat di sosial media, kalian bisa mungkin kalian akan lihat beberapa camper van mereka menaruh dapur di bagian dalam mobil. Nah, kenapa aku memilih justru menaruh di luar mobil? Yang pertama dengan pertimbangan orang Indonesia ini kalau masak itu suka goreng-gorengan, dan aku sebagai orang pulau ya itu lebih sering menggoreng makanan-makanan yang cukup amis seperti menggoreng ikan, menggoreng daging dan segala macam. Jadi desain yang paling tepat atau konsep yang paling tepat adalah dapur luar atau di bagian luar camper van, karena kalau kita di bagian dalam, aroma dari masakan itu akan stuck di camper van hingga berminggu-minggu ya. Jadi bikin suasana yang sudah pengap justru menjadi lebih tidak enak lagi. Nah, itulah kenapa aku memilih camper van area kitchen itu di bagian belakang dan semi outdoor gitu. Tapi tentu saja ada kelemahannya, yaitu ketika hujan agak sedikit terganggu ya ketika kita ingin beraktivitas di daerah di area dapur ini. Tapi untuknya sistem buka pintu belakang mobil ini ke atas, jadi aku punya sedikit shade, aku punya sedikit penghalang untuk hujan yang tidak terlalu deras seperti hujan gerimis, itu aku masih bisa beraktivitas di area dapur ini. Kenapa aku memilih warna biru di camper vanku? Nah, sebenarnya di awal ini berwarna putih. Di awal konsepnya berwarna putih karena memang aku suka estetikanya ke mobilnya warna putih dan dapurnya berwarna putih biar terlihat bersih. Tapi seiring berjalan dan berdasarkan pengalaman aku selama road trip dan menggunakan camper van itu, warna putih itu gampang sekali kotor. Akhirnya aku rubah dari warna putih menjadi warna biru dan ternyata match gitu dan masih terlihat estetik. Oke, ketika aku membangun area dapur atau membangun dapur camper vanku, aku memperhatikan beberapa elemen penting. Yang pertama tentu saja elemen api, yaitu bagaimana aku memiliki sistem pengapian yang baik sehingga aku bisa memasak dengan aman. Yang kedua adalah elemen air, di mana aku harus memiliki supply dan sistem air yang baik untuk memenuhi kebutuhan aku di camper van. Yang ketiga adalah elemen udara. Elemen udara ini harus aku pikirkan bagaimana ketika aku masak, udara atau aroma dari masakan itu tidak masuk ke dalam camper vanku. Keempat adalah elemen kelistrikan. Elemen kelistrikan ini berfungsi ketika aku ingin menggunakan rice cooker ketika aku memasak nasi atau lampu penerangan ketika aku masak pada malam hari. Yang kelima adalah estetika. Elemen estetika ini aku taruh di bagian akhir karena
tentu saja aku mengutamakan fungsi, tetapi juga aku ingin tetap terlihat estetik. Oke, sekarang kita bahas bagian-bagian dari dapur yang ada di campervanku. Di atas ini aku punya tabletop ya. Tabletop ini terbuat dari kayu nyato yang dikasih vernis biar mengkilat dan terlihat bagus. Nah, tabletop ini biasanya aku gunakan untuk menaruh barang-barang ketika aku masak, dan tingginya juga sangat ideal ya untuk kita beraktivitas memasak di area dapur ini. Dan selain itu juga berfungsi untuk menaruh barang-barang, dan di sini ada keranjang yang bisa aku taruh untuk menaruh kopi-kopi yang ada di dapurku. Aku punya banyak sekali kopi. Nah, memang kalau aku lagi nongkrong atau lagi camping itu biasanya yang aktivitas rutin yang dilakukan adalah bikin kopi. Nah, aku juga punya rice cooker. Ini rice cooker mini. Ini konsumsi listriknya itu sekitar 200 watt dan cukup untuk 2 sampai 3 orang lah. Jadi untuk kebutuhan aku dan istri itu sangat cukup lah, lebih dari cukup malahan. Dan so far ini berfungsi dengan baik dan harganya juga terjangkau lah. Nanti aku akan spill ya produknya. Nah, di sebelah sini ada lukisan. Lukisan ini lukisan yang kubuat sendiri. Ini menggambarkan keindahan pantai Tanjung Kelayang. Di sini ada mercusuarnya juga, walaupun ya tidak sempurna, tapi aku puas lah, karena aku juga bukan seorang seniman pelukis yang profesional ya. Dan ini menjadi unsur dari diriku yang melambangkan, yang mempresentasikan aku sebagai anak pulau ya. Nah, di balik ini kalian nanti aku kasih lihat itu ada relief pegunungan. Nah, itu melambangkan dari kampung halaman istriku. Nah, di bagian sini kalian akan melihat di sini aku taruh ini beberapa bumbu-bumbu seperti lada ya, lada, rosemary dan segala macam. Jadi aku punya akses yang nyaman, tidak perlu bongkar-bongkar sana sini, dan itu sangat efisien sekali dan aku sangat puas ya. Dan di area atas sini aku pasang penghalang untuk antara bagian dapur dan bagian tempat tidur. Nah, area ini selain untuk privacy juga untuk melindungi ketika aku masak. Jadi udara tidak masuk ke dalam lah ya. Dan sebagai penerangan aku punya LED di atas ini, sangat berguna sekali ketika aku masak pada malam hari ya. Nah, di area sini itu adalah hanger ya. Hanger biasanya aku buat gantungin ini alas ya, alas panas. Jadi ketika aku masak, aku pasang di sini, ada kettle yang panas atau ada sesuatu yang panas, tidak langsung menyentuh ke kayu. Jadi kayunya tetap awet dan bersih. Oke, di bagian sini ini ada dispenser yang aku gunakan untuk air minum. Dan ketika aku masak, aku bisa akses dengan gampang. Dan ketika aku tidur pun aku bisa akses dengan gampang, karena ini masih masih bisa diakses dengan gampang dari dalam. Jadi ini bisa berfungsi di dua area. Dan dispenser ini pipanya itu tembus ya, tembus ke bawah, dan di bawah sana itu ada galon air minum. Aku punya ada 2 galon, galon air bersih dan galon air minum. Dan sebagai pemanis aku ya pasang kembang-kembang lah biar terlihat lebih cantik, ada hijau-hijaunya juga. Ini untuk menyejukkan mata, dan disinilah elemen yang kubilang elemen estetik. Setelah semuanya memiliki fungsi dan kita menaruh estetika sedikit.
Oke, kita lanjutkan dengan storage yang ada di bagian dapur. Basically aku punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 storage untuk menyimpan barang-barang yang mendukung aku untuk memasak di camper van. Oke, di sebelah sini aku punya satu storage yang besar di mana aku menaruh galon untuk mensuplai kebutuhan air di camper vanku. Di sini ada 2 galon, satu di belakang, satu di depan. Yang bagian belakang itu adalah galon air minum, itu volumenya sekitar 18 liter lah ya. Dan di bagian depan ini ada sekitar 10 liter atau 12 liter air bersih. Jadi ini air untuk aku gunakan untuk mencuci dan memasak ya. Nah, ini biasanya ketika aku camping, aku taruh di bagian tangga. Jadi aku lebih memudahkan akses ketika aku ingin menggunakan atau mencuci ya. Dan di bagian bawahnya itu aku gunakan untuk menaruh barang-barang cuci lainnya seperti sabun, cuci piring, pengelap dan lain-lain ya. Dan di sini juga aku pasang sapu kecil ya, biar aku lebih untuk membersihkan area bagian dapur. Oke, di bagian sini ini ada satu storage yang terbuka, dan biasanya di sini aku pasangkan basket atau keranjang yang terbuat dari apa sih ini ya, anyaman lah, anyaman. Dan ini biasanya aku gunakan untuk menaruh peralatan kopi dan juga stok makanan seperti mie instan dan segala macam lah ya. Jadi lebih gampang aksesnya ketika aku ingin memasak, dan ini sedikit terbuka jadi ada sirkulasi udara yang baik. Di sebelah sini ini adalah kompor ya. Ya, jadi ini ada kompor yang memang aku pasang di tengah-tengah untuk bisa lebih gampang diakses. Jadi ketika aku memasak, aku berdiri di sini dan istriku berdiri di sebelah sini. Jadi kita punya akses masing-masing ya. Dan bagian kompor ini atau laci kompor ini juga dilengkapi dengan storage untuk menaruh gas-gas kaleng ya yang aku punya. Dan juga ada storage kecil di bawah sini untuk juga menaruh gas dan peralatan-peralatan kecil lainnya. Kenapa aku menaruh kompor ini di bagian tengah? Tadi pertama konsep awalnya itu sebenarnya kompor tidak ada di sebelah sini, tapi kompor itu ada di sebelah sini. Tapi setelah hampir jadi, tiba-tiba aku terlihat dengan sebuah tombol untuk ban cadangan yang untuk mengunci ban cadangan itu ada di bawah sini. Akhirnya aku harus merubah kitchen set ini sehingga kompornya ada di tengah. Tapi ternyata dengan adanya kesalahan itu, aku menemukan konsep kompor di tengah-tengah, dan itu ternyata lebih efektif dan lebih accessible ya. Oke, kita lanjutkan. Di sebelah sini aku punya drawer atau punya laci untuk menaruh peralatan-peralatan cutlery ya, peralatan sendok, garpu, dan kettle dan segala macam, juga bumbu-bumbu yang bisa diakses dengan gampang ketika aku masak. Dan di sebelah sini juga aku punya peralatan-peralatan masak seperti panci, piring, minyak-minyak segala macam lah itu ya, saus dan segala macam. Aku taruh di sini dan aku taruh dengan menggunakan kontainer biar lebih terorganisir. Dan ketika aku ingin memasak di luar, aku tinggal tarik kontainernya satu paket dan lebih mudah daripada harus mengambil satu-satu. Dan lidnya ini atau bagian penutupnya ini biasanya juga aku gunakan sebagai meja. Jadi ketika aku masak, aku bisa punya meja tambahan di sini. Oke, dan di bagian sini, di bagian pinggir ini aku masih punya storage walaupun kecil ya, tapi cukup panjang ke dalam, dan biasanya aku taruh beberapa
barang-barang yang memang bisa fit untuk di dalam itu. Nah, di bagian sini sebenarnya hampir sama dengan bagian yang ada di sebelah sini, yaitu walaupun sempit tapi di dalamnya lumayan lega ya. Jadi hanya aksesnya aja yang sempit, tapi aku bisa punya storage yang lumayan untuk menaruh barbecue plate dan wajan di dalam sini. Oh ya, dan untuk feature safety aku punya fire stop di sini yang memang gampang diakses sehingga apabila terjadi kebakaran aku bisa akses dengan gampang dan bisa langsung digunakan. Dan ini aku sarankan kalian yang punya camper van wajib punya fire stop seperti ini. Oke, Sobat Campers, itu tadi review dari bagian dapur atau kitchen camper vanku. Disclaimer dulu, aku bukan seorang camper van builder profesional, jadi mohon dimaklumi apabila tidak serapi camper-camper van yang dibangun oleh karoseri ataupun camper van builder yang profesional. Tapi ini semua sudah memenuhi ekspektasi dan memenuhi kebutuhan aku di camper van. Jadi menurut aku ini sebuah kebanggaan untuk seorang pribadi seperti aku yang tidak punya experience atau pengalaman di bidang pertukangan, apalagi di bidang camper van building. Dan semoga bisa menginspirasi sobat camper semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam camper.